Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. jadi kami akan mempresentasikan mengenai gangguan penyakit dan hama pada Syzygium aqueum dan kami dari kelompok PKH C18. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Arif Ilham Sirajuddin dengan NIM 23513170 KT 10182. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasha Salafi, nomor NIM 235121808 KT 1174. Perkenalkan, nama saya Wulan Emilia dengan NIM 23513153 KT 10180. Perkenalkan, nama saya Farisa Nurul Fitri dengan NIM 235153 KT 10243. Perkenalkan, nama saya Nara Zahra Fadila Amalia dengan NIM 235217782 KT 10412. Oke, baik. Jadi selanjutnya kami akan melakukan presentasi. Yang pertama yaitu dimulai dari hama tutul kebul yang akan dipresentasikan oleh Asa Salafi. Oke, jadi yang hama pertama yang kami temukan di pohon Syzygium aqueum yang di Fakultas Kehutanan yaitu kutu kebul atau Bimisia tabaci. Gejala dari serangan kutu kebul ini bermula dari penampilan daun yang mengeriting dan menguning. Lambat laun tanaman akan menjadi kerdil dan malas bereproduksi. Hal ini karena kutu kebul menyerap nutrisi-nutrisi yang terdapat pada daun daun tumbuhan inangnya. Jadi inangnya itu akan kekurangan nutrisi dan tumbuh dengan uh, dengan tak maksimal. Kemudian untuk pengendaliannya ada dua cara, yaitu cara kimia dan cara alami. Cara kimia sesuai namanya menggunakan bahan kimia, yaitu dengan menyemprotkan insektisida cair yang merupakan racun kontak sistemik dengan bahan aktif imidacloprid dan spirotetramat dengan kandungan masing-masing 120 gram per liter. Kemudian untuk cara alami, pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan sanitasi tanaman yang baik, pemasangan rumah kelambu, dan memasang perangkap hama berwarna kuning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Ilham. Baik, yang selanjutnya yaitu ada serangga penggulung daun. Nah, pada serangga penggulung daun ini gejala awalnya yaitu kerusakan daun disebabkan oleh serangga yang merobek ujung daun lalu digulung. Nah, daun yang tergulung tersebut berfungsi untuk meletakkan telur-telur dari serangga penggulung daun tersebut. Untuk pengendaliannya yaitu ada tiga cara, yaitu secara hayati, menggunakan predator pemangsa serangga untuk memangsa hama penggulung daun. Jadi contohnya seperti semut rangrang. Nah, serangga predator tersebut akan memangsa serangga penggulung daun hingga akhirnya penggulung daun pun telah habis dimakan oleh predator. Yang selanjutnya yaitu secara mekanis, yaitu dengan mengambil serangga penggulung daun dan dimusnahkan. Dan tak lupa juga daun yang telah digulung juga diambil untuk dimusnahkan. Yang selanjutnya yaitu secara kimiawi, yaitu menggunakan pestisida sistemik atau insektisida kontak khusus membasmi hama penggulung daun. Jadi untuk pestisida sistemik itu pestisida yang diberikan kepada tumbuhan. Untuk insektisida kontak yaitu insektisida yang disemprotkan pada serangganya secara langsung atau melalui tumbuhan. Dan untuk pencegahannya yaitu kita harus melakukan pengamatan rutin terhadap inang, lalu membersihkan gulma yang ada pada inang, menggunakan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah, dan serangga hama. Yang terakhir yaitu memberi pupuk yang cukup agar tanaman sehat. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Wulan Emilia.
Baik, untuk hama yang ketiga yakni ulat pagoda atau biasa disebut juga ulat kantung. Nah, ulat pagoda ini berbentuk seperti pagoda, dia menyerang tanaman dengan cara memakan daun pada permukaan bawah daun. Nah, bisa dilihat jika pada daun jambu air atau Syzygium aqueum ini ada bulatan-bulatan kecil pada daun, itu biasanya disebabkan oleh ulat pagoda. Nah, untuk cara pengendaliannya sendiri, hama ulat pagoda ini bisa dibakar dengan mengumpulkan telur, kepompong, dan juga ulatnya. Kemudian bisa dibakar atau juga dibasmi dengan dibersihkan. Selain itu juga bisa disemprotkan dengan insektisida. Untuk cara pencegahannya sendiri, ulat kantong atau ulat pagoda ini bisa dilakukan dengan penyemprotan insektisida sistemik. Namun dengan syarat penyemprotan insektisida sistemik ini dilakukan pada tumbuhan Syzygium aqueum yang berumur kurang dari 2 tahun dengan tinggi pohon maksimal 3 meter. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Valisa. Baik, yang selanjutnya adalah hama semut rangrang atau Oecophila smaragdina. Penyebab semut rangrang ini karena semut ini sering digunakan sebagai agen pengendali hayati terhadap hama lain karena mereka memangsa serangga kecil atau arthropoda. Namun, semut rangrang ini memiliki simbiosis mutualisme dengan kutu daun dan kutu sisik untuk memakan embun madu. Maka dari itu, semut ini bisa disebut menjadi hama. Gejalanya adalah daun-daun muda akan dihubungkan satu sama lain dengan perekat seperti benang laba-laba untuk membentuk sarang. Dan pengendaliannya dengan cara pemotongan sarang semut, penggunaan insektisida organik, atau dengan pengasapan agar semut bisa pergi dari pohon Syzygium aqueum. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Nara. Selanjutnya ada penyakit embun jelaga. Embun jelaga sendiri, gejala awalnya ditandai dengan adanya bercak putih pada daun bagian bawah yang kemudian berkembang secara cepat dan membentuk lapisan kehitaman yang lengket di bawah permukaan daun. Untuk pengendaliannya sendiri ada pemberantasan gulma, polikultur atau menanam tanaman lain di sekitar Syzygium aqueum, penggunaan fungisida sebagai alternatif pengendalian, thinning atau penipisan buah dan daun yang terlalu rapat jaraknya, dan pemangkasan daun yang terkena embun jelaga. Untuk pencegahannya sendiri ada pengaturan jarak tanam antara pohon satu dengan yang lain, lalu melakukan monitoring secara rutin, dan pemilihan bibit unggul. Baik, semuanya sudah menjelaskan perannya masing-masing ya. Jadi itulah 4 hama dan juga 1 penyakit yang terdapat pada Syzygium aqueum yang terdapat di Fakultas Kehutanan, terutama di sebelah Wisdom dan juga sebelah tenggara masjid ya. Jadi saya kira sudah cukup dan sekian, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun informasi yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.